Saya senang dapat undangan dari Kak Marganti untuk bawa firman untuk Jakarta City Blessing. Saya kenal Marganti dan teman-teman dari dulu waktu baru mulai pelayanan, namanya waktu itu Maranatha di kampus-kampus. Sangat exciting pada tahun-tahun itu. Sampai hari ini saya juga excited dalam pelayanan, dan ada sesuatu yang saya merenungkan dalam masa pandemi ini yang saya mau bagikan di dalam firman yang hari ini saya mau sampaikan. Di dalam pandemi COVID ini, apakah kita melihat iman bertumbuh? Kita melihat pertumbuhan rohani, kita melihat multiplikasi, kita rasa wow, ini exciting? Atau hanya bertahan-tahan? Apakah kasih karunia Tuhan cukup bagi kita dalam masa pandemi COVID ini yang sekarang kelihatan ada gelombang baru? 1,5 tahun lebih kita gumuli ini. Mungkin saya mau sampaikan, saudara tahu atau tidak, di Indonesia pembunuhan diri di antara anak muda meningkat drastis dalam pandemi COVID ini. Dan kebanyakan perempuan yang bunuh diri. Apa yang membuat orang mau hentikan hidup ini? Karena dia rasa besok tidak akan lebih baik daripada hari ini. Jadi lebih baik saya hentikan semua. Tapi kita orang percaya haruslah yakin dan hidupin keyakinan kita bahwa besok akan lebih baik. Pasti di dalam Tuhan akan lebih baik. Ada generasi sekarang, setiap generasi mungkin ingin Efesus pasal 3 ayat 20 nyata. Dialah yang dapat melakukan jauh lebih daripada apa yang saya bisa pikirkan dan doakan. Seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam diriku. Mau buat sesuatu yang luar biasa. Tetapi mulai di mana? Bagaimana caranya untuk rubah dunia? Dan pada saatnya kita mulai bergerak, kita merasa lemah dan tidak sanggup. Dan saat itu Tuhan akan hadir dengan kuasanya. Karena waktu kita bergerak di dalam kelemahan kita, Tuhan juga bergerak di dalam kelemahan kita. Saya mau ulangi. Karena waktu kita bergerak di dalam kelemahan kita, Tuhan juga bergerak di dalam kelemahan kita. Matius 14 ayat 22 sampai 33 ada cerita Yesus berjalan di atas air menuju perahu di mana murid-murid ada di dalam, dan dia panggil Petrus, "Hei Petrus, keluar dari perahu, jalan di atas air kepadaku." Dan Petrus keluar dari perahu. Bawa dirimu ke dalam gambaran firman itu. Perahu apa? Apa itu perahu? Perahu adalah daerah nyaman. Tempat di mana kita bisa berfungsi dengan enak. Kita tahu bertumbuh, kita tahu melayani, kita tahu berfungsi dengan efektif dalam konteks ini, lingkungan ini, suasana ini. Dan keluar dari perahu artinya keluar dari daerah nyaman. Jalan di atas air. Air, apa itu? Waktu Petrus jalan di atas air, apa air itu dalam hidupmu? Air waktu itu tidak tenang. Dan air dalam hidup kita juga tidak tenang. Air melambang masalah, tantangan yang kita hadapi setiap hari dalam hidup ini. Dan waktu Petrus keluar dari perahu dan jalan di atas air, selama mata dia tertuju kepada Yesus, dia bisa berhasil jalan di atas air. Tapi waktu dia mulai fokus dengan ombak, dengan angin, dia mulai tenggelam. Kita juga dalam masa pandemi ini, kalau kita hanya fokus dengan COVID akan tenggelam.
Tetapi kalau kita keluar dari daerah nyaman, di mana Tuhan panggil kita jalan di atas air, di atas masalah dan tantangan hidup, yang mungkin dulu menjatuhkan, sekarang kita bisa jalan di atas kalau mata terfokus, tertuju kepada Yesus. Kita perlu suatu generasi sekarang. Dan saya selalu bicara mengenai generasi karena kami layani anak muda, generasi muda. Sama seperti Jakarta City Blessing dan jaringannya banyak fokus dengan anak muda. Bukan akan tetap. Dan kita perlu satu generasi sekarang yang mau bangkit dan melebihi batas-batas dari generasi sebelumnya. Biasanya, satu generasi menerima warisan dari generasi sebelumnya. Mereka terima itu dan mereka meneruskan, memantapkan, membuat lebih bagus, tapi jarang adalah entrepreneurial. Jarang adalah sesuatu yang baru, hanya diteruskan oleh generasi. Sekarang kita perlu generasi yang mau lahirkan sesuatu yang belum pernah dibuat. Dan mimpi gila bersama Tuhan. Saudara tahu istilah gila? Saya lihat di Indonesia banyak yang tidak mengerti. Gila apa arti? Gila, G-I-L-A, generasi ingin lawatan Allah. Itu yang kita perlu sekarang. Generasi yang ingin mimpi gila bagi Tuhan dan menjalankan. Saya beri istilah baru. Kita perlu generasi TAP. Generasi transformasi akhir pandemi. Generasi transformasi akhir pandemi. Transformasi apa? Transformasi dalam segalanya. Transformasi pujian penyembahan. Di mana pujian penyembahan bukan entertainment dengan banyak lampu warna-warni dan sound system yang mantap dan orang profesional main musik, penyanyi mantap. Tapi pujian penyembahan ditransformasi menjadi komunikasi dua arah bersama Tuhan. Yang bisa terjadi di pasar, bisa terjadi di taksi, bisa terjadi di bandara, bisa terjadi di danau, bisa terjadi di kebun. Bisa di mana-mana kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Pujian penyembahan ditransformasi. Transformasi doa. Di mana doa bukan lagi daftar belanja yang kita mau minta dari Tuhan berkat-berkat ini. Tapi transformasi doa yang membawa hati kami fokus dengan penuaian akhir zaman. Doa yang fokus dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan, belum dengar nama Yesus. Transformasi komunitas. Di mana komunitas bukan itu istilah yang dipakai di mana-mana sekarang, sekular. Tapi gereja agak lambat untuk mengerti komunitas adalah keluarga sekarang. Transformasi ini bukan gereja rumah di mana ada ibadah di rumah. Tidak. Ini komunitas adalah keluarga di mana kita semua bertanggung jawab satu kepada yang lain untuk maju bersama Tuhan dan tidak mau satu orang tertinggal. Transformasi komunitas. Saudara, generasi saya, dan mungkin yang nonton ini ada yang seumur dengan saya. Generasi itu mungkin 80% peduli dengan agama. Tapi sekarang tidak. Generasi sekarang 12% saja yang peduli dengan agama. Dan COVID membuat banyak aktivitas keagamaan ditiadakan. Dan itu buat orang yang tergantung kepada aktivitas agama rasa kecewa berat dan mereka kecewa dengan agama sekarang. Karena tidak memenuhi, menjawab keperluan pergumulan rohani. Dan pergumulan rohani sangat tinggi. Kehausan spiritual sangat tinggi sekarang. Tapi kepedulian terhadap agama mulai merosot, turun. Tapi banyak orang haus rohani. Jadi kita tidak bisa tunggu generasi berikut untuk sesuatu yang baru. Harus terjadi sekarang. Kebangkitan sekarang. Dan ayat-ayat yang saya mau baca hanya beberapa. Dari 2 Korintus pasal 12. Ayat 7-10. Yang saudara tahu, kita tahu ayat-ayat ini. Tapi lihat dalam konteks
pandemi COVID ini dan misi yang Tuhan mau untuk kita sekarang. Saya baca 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menanggung aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan, di dalam pandemi COVID ini. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ada beberapa hal saya mau kita sadar dari ayat-ayat ini. Pertama, dari ayat 7, kelemahan kita diizinkan oleh Tuhan. Itu nonjol sekarang dan diizinkan Tuhan. Paulus waktu dia tulis ini, ayat-ayat sebelumnya, ayat 1 sampai 6, dia buat seperti riwayat hidup dengan lamaran kerja. Ya, saya sudah lihat hal-hal yang orang lain tidak lihat. Saya sudah dengar hal-hal yang orang lain tidak dengar. Saya punya hubungan dengan Tuhan lebih dalam daripada semua orang lain. Tapi ada problem. Lebih banyak berkat yang kita alami dalam hidup ini, manusia lebih cenderung untuk tinggi hati, sombong. Dan sering hidup kita waktu dalam kekurangan, miskin, lebih dinikmati daripada hidup dengan semua kelimpahan. Dalam COVID ini banyak masalah keluarga, suami istri berontak, dan saya buat banyak counseling keluarga. Dan waktu saya duduk dengan suami istri yang punya problem, saya selalu mulai dengan satu pertanyaan. Dalam pernikahanmu, kapankah waktu paling indah? Selalu jawaban, oh, tahun-tahun pertama, waktu kami tidak punya apa-apa, hanya punya teman hidup dan punya Tuhan. Betul. Waktu paling indah dalam hidup ini sering pada saatnya kita tidak punya apa-apa. Waktu baru mulai. Harus berkorban tapi nikmati itu. Apa yang kita rasa sebagai keperluan, baik pribadi atau korporat dalam pelayanan, sudah sebelum COVID tidak jelas. Kita tidak tahu, kita bingung apa yang kita perlu. Banyak pikir perlu fasilitas, perlu kendaraan, perlu sound system, perlu hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi sekarang dengan COVID, dengan pembatasan semua, kita tahu tidak perlu. Itu bukan hal yang absolut, yang harus. Di dalam pribadi pun, kita tidak selalu tahu apa yang kita perlu. Cerita yang lucu, satu kali saya ada di pedalaman Papua, di daerah Mambramo, daerah rawa, ada sungai, dan kampungnya terletak di samping sungai. Saya duduk dengan beberapa pemimpin suku itu, dan saya tanya, apa keperluan paling besar di suku ini? Dan saya kejut dengan jawaban mereka. Mereka bilang, oh Bapak, kami sangat perlu ikan di dalam kaleng. Ikan di dalam kaleng? Ini sungai di samping kampung ini. Banyak ikan di kali. Dan saya sadar ada banyak pedagang lewat di situ dari luar. Dan mereka cari kulit buaya. Dan mereka tukar kulit buaya dengan ikan kaleng. Jadi masyarakat di sini rasa, wow, kalau kami dapat ikan dalam kaleng, kami sudah tiba, kami sudah jadi mantap, kami sempurna, kami masuk dunia modern, berhasil. Kita tidak selalu tahu apa yang kita perlu, tapi Tuhan tahu.
Dan lewat pandemi COVID ini, Tuhan ajar kita apa yang kita sebetulnya perlu. Kita selalu nyanyi, Yesus adalah segala-galanya bagiku. Tapi kita tidak tahu Dia adalah segala-galanya sampai hanya Dia yang ada dan semua yang lain sudah hilang. Hanya tinggal Yesus. Baru kita tahu hanya Dia yang kita perlu. Apa saja yang terjadi yang buat saya berseru kepada Tuhan, tolong, itu baik bagi saya. Apa saja yang terjadi yang buat saya lari kepada Tuhan, itu baik dalam hidupku. Satu bulan lalu, saya diundang ke satu restoran di kota kami yang agak baru. Mereka baru buka kembali sesudah lockdown. Dan saya diundang oleh owner untuk datang makan dengan beberapa orang lain. Pertama kali dalam 1 tahun keluar dari rumah dan makan. Dan waktu di situ, tiba-tiba sambil cicipi makanan, saya dengar suara di belakang saya, Bapak Jim Yost, mau kenalin dengan orang ini. Saya balik dan berdiri dan ada teman saya yang di situ dan dia bawa dirjen pendidikan dari Jakarta dan mau kenalin dengan saya. Saya tidak kenal orang-orang penting di Jakarta. Siapa saya? Tapi dia perkenalkan saya dengan kata, Bapak Dirjen ini Jim Yost yang dia lahirkan sekolah di Papua yang menjadi sekolah terbaik yang berikan pendidikan berkualitas kepada anak-anak yang dibawa gadis kemiskinan. Bapak harus ketemu. Dan kami duduk dan bicara, saya sharing tentang sekolah kami. Dan bukan ini sesuatu yang saya akan buat. Saya tidak akan cari profil besar, saya tidak akan promosikan diri. Saya hanya tahu pendidikan dan kesehatan adalah 2 hal yang paling buat orang Papua terkebelakang. Dan saya mau terjun dengan apa yang ada. Dalam kelemahan, saya mau beri apa yang saya punya. Dan akhirnya ada hasil yang harap akan robah tanah Papua. Kelemahan kita diizinkan Tuhan. Yang kedua, dari ayat 9, kelemahan adalah guru yang mengajarkan kita tentang kasih karunia. Kita dibawa keluar dari daerah nyaman untuk berfungsi bukan berdasarkan kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan. Mungkin dalam arena yang kita tidak tahu, tapi it's okay. Tuhan akan pimpin. Dan baru di situ kita akan melihat Tuhan hadir dan bergerak. Ada 2 prinsip yang bekerja sama di sini. 1, kita bersiap-siap seolah-olah semua bergantung kepada kita. Dan kita bergerak seolah-olah semua bergantung kepada Tuhan. Kita bersiap-siap seolah-olah semua bergantung kepada kita. Dan kita bergerak seolah-olah semua bergantung kepada Tuhan. Kerjasama. Kita perlu kasih karunia untuk keselamatan. Kita perlu kasih karunia untuk setiap langkah dalam hidup ini. Kita perlu kasih karunia untuk pakai masker. Sudah 1,5 tahun pakai masker. Saya tidak tahu saudara bosan atau tidak. Saya susah pakai masker, tapi saya harus. Saya bukan orang yang lawan, karena perintah Yesus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi, dan mengasihi manusia sesama seperti dirimu sendiri. Karena saya mengasihi orang lain, saya akan pakai masker. It's not about me. Ini bukan tentang saya, tapi tentang orang lain. Dan saya perlu kasih karunia. Ini Tuhan ajar saya tentang kasih karunia dengan pakai masker setiap kali saya keluar dari rumah. Kita perlu belajar kasih karunia dalam setiap aspek kehidupan ini. Di jemaat kami, Pokem, Pondok Kemuliaan, kami gereja terbesar di sini. Tapi waktu COVID datang, kami gereja pertama yang tutup. Dan
banyak kritik. Takut Tuhan atau takut COVID? Ini bukan hal takut. Ini karena mengasihi manusia yang lain. Dan tunduk kepada pemerintah. Jadi, waktu minggu pertama sesudah tutup, kami bikin live streaming. Saya duduk di depan dengan 4 pemimpin, jaga jarak, dan kami menyembah Tuhan spontan. Saya bagi firman, sangat enak, akrab, dan kami nikmati. Tapi ada problem, popular, banyak orang nonton. Habis itu saya tanya semua teman, pemimpin, rekan-rekan, apakah kalau Yesus ada di sini, Yesus akan buat live streaming? Saya pikir tidak. Karena waktu Yesus di bumi ini, dia menghindar dari popularitas. Saya bukan orang anti live streaming, dan mungkin ini akan live streaming. Tapi motivasinya, tujuannya yang penting. Kalau tujuannya hanya untuk bersaing dengan pihak lain atau tarik banyak viewers, banyak likes, lebih profesional, lebih canggih, cari popularitas, then I'm not for live streaming. Tapi kalau live streaming untuk menjangkau jiwa, untuk mempersiapkan jemaat Tuhan untuk melayani di luar dan melihat banyak orang datang kepada Tuhan, ya, mendukung. Jadi kami, sesudah 1 minggu kami mulai Discovery Keluarga, di mana kami persiapkan bahan dan kirim ke semua jemaat kami, dan mereka buat ibadah di rumah dan bermultiplikasi. Banyak sekali kelompok baru, sampai seluruh Indonesia ribuan orang menerima bahan Discovery Keluarga setiap minggu dengan diskusi untuk dewasa, pemuda, remaja, anak-anak, semua belajar firman yang sama dengan aktivitas untuk membawa mereka menemukan kebenaran sendiri dan mempraktikkan minggu itu. Jadi saya terima kasih Tuhan, ada kasih karunia. Saya menemukan sesuatu yang saya tidak akan menemukan kalau tidak ada COVID. Dan poin terakhir, respons kita terhadap kelemahan adalah kunci yang membuka kenyataan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Respons yang paling penting. Ada pertanyaan yang selalu ditanyakan kepada saya. Jim, apa rahasia seseorang dapat menerima kelimpahan berkat dalam hidup ini? Dan jawaban, dia harus lebih dahulu siap menerima kerugian, baru dia siap menerima kelimpahan berkat. Harus siap menerima kerugian dulu. Kuasa Tuhan menaungi siapa? Orang yang super rohani, super talenta? Tidak. Tapi orang yang meresponi proses Tuhan dalam hidupnya dengan benar. Galatia 2:20, bukan saya yang hidup lagi, tapi Kristus yang hidup dalam saya. Karena saya sudah disalibkan bersama Kristus. Sudah bangkit dengan dia. Markus 10 ayat 17-18, Yesus diberi sambutan guru yang baik. Dan dia stop orang itu. Hey, jangan panggil saya guru yang baik. Karena saya hanya buat apa yang Bapa bicara. Saya buat apa yang saya lihat Bapa buat. Saya bicara apa yang saya lihat Bapa dengan Bapa bicara. Hanya saya buat apa yang dia sedang buat. Kita juga sama. Dan kalau kita sudah mati bersama Kristus dan hanya Kristus yang hidup lewat kita sekarang, tidak ada yang bisa menakutkan, tidak ada yang bisa intimidasi kita. Karena kita sudah mati, sudah bangkit dengan dia. Contoh, saya punya hero, beberapa hero dalam hidup ini, dan semua hero saya anak muda. Dan satu dari Pakistan, Malala, perempuan, yang beberapa tahun lalu, waktu dia ada di daerah yang sangat radikal di sana, di mana perempuan-perempuan muda dilarang bersekolah. Dan dia advokasi untuk perempuan bisa masuk sekolah. Dan satu hari ada orang datang dengan pistol dan tembak dia di muka. Dan dia hidup. Dan akhirnya dia dapat Nobel Peace Prize. Dan dia berkata, orang bisa ambil nyawa saya, tapi mereka tidak bisa ambil mimpi saya.
Mereka tidak bisa ambil impian saya. Itu yang kita perlu sekarang. Generasi yang mau bangkit dan melihat. Ya, saudara, ada 3 respons yang saya lihat dalam COVID ini. Mungkin sama di Jawa dengan di Papua. 1, ada mereka yang bertahan-tahan sampai lewat ini kembali normal. Maaf, tidak akan ada normal lagi. Normal lama sudah lewat, tidak akan kembali. Ada respons kedua. Oh, Jim, kami gereja jaringan rumah. Jadi, kalau tidak ada ibadah besar, tidak apa-apa. Kami teruskan. Salah juga. Respons ketiga yang saya advokasi. Tidak ada sesuatu terjadi di bumi ini, kecuali lewat saringan kehendak Tuhan. Ayub tidak bisa dicobai iblis kecuali ada izin dari Tuhan. Jadi kalau COVID terjadi, berarti Tuhan izinkan untuk membawa kita menemukan sesuatu, pintu-pintu dibuka yang baru, yang akan bawa kita ke dalam penginjilan akhir zaman. Semua tentang apa yang kami bisa buat untuk mempercepat tujuan kita di bumi ini. Bukan kenikmatan dunia, tapi memenuhi panggilan Tuhan. Kita perlu generasi yang senang di dalam kelemahan, bermegah dalam kelemahan, bertemu Tuhan di dalam kelemahan.